Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, mungkin dalam beberapa waktu belakangan kita ada baca berita atau lihat berita di TV gitu ya. Ada beberapa orang ibu hamil yang terpapar COVID-19. Kita aja kalau nggak hamil, was-wasnya sangat luar biasa ya selama isoman. Apalagi untuk mereka-mereka para ibu yang sedang hamil. Apalagi pas kehamilan pertama baru nikah, terus kemudian hamil, tiba-tiba pandemi menyerang dan terpapar COVID-19. Langsung kita bertanya-tanya nih, aduh gimana ya keadaan kondisi kesehatan dari si ibu, terutama untuk janinnya, sehat nggak ya? Terus nanti ada dampak nggak ke kehamilannya? Terus nanti kalau persalinannya gimana? Wah pasti banyak banget pertanyaan seputar tersebut. Nah hari ini kita akan membahas tentang bahaya COVID-19 pada ibu hamil seperti itu. Nah kalau kita ngomongin tentang ibu hamil, tidak hanya ngomongin masalah kesehatan fisik atau medisnya, tapi juga kita harus ngomongin tentang kesehatan mental. Apalagi kalau kita ngomongin di luar pandemi aja, kesehatan mental ibu hamil ini kan kadang-kadang unpredictable ya. Maksudnya nggak bisa ditebak, nggak bisa diprediksi, mood swingnya ini sangat luar biasa. Apalagi kalau kita ngomongin masa pandemi nih gitu ya, dimana ya pasti stresornya jauh lebih banyak. Pikirannya pasti bercabang-cabang ya untuk kesehatan janin, untuk kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, belum lagi ngomongin kondisi sosial, terus kemudian ya banyak lah gitu ya, segala sesuatu yang bisa membuat kesehatan mentalnya terganggu. Nah sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu gimana sih cara menjaga kesehatan mental ibu hamil. Kita lihat yang pertama, berkomunikasi dengan bayi. Nah ini menjadi sangat penting gitu ya pemirsa ya. Mungkin kan gini, kan bayinya masih dalam perut gitu ya, masih dari janin, nggak bisa diajak ngobrol, maksudnya belum ngelahirin gitu, belum ada fisiknya bisa kita lihat secara nyata di hadapan kita yang bisa kita gendong seperti itu. Padahal sebenarnya pemirsa, berkomunikasi, ngobrol dengan cara mengelus-elus perut gitu ya, ngajak ngobrol dengan calon bayinya, dengan janin yang ada di perut, ini kabarnya bisa loh tersampaikan pesannya gitu. Jadi kalau kita ngomong apa, misal adik bayi sehat-sehat terus ya, nanti sampai persalinan, sampai gede sehat-sehat terus. Itu menjadi salah satu contoh kalau ternyata bayi itu atau calon bayinya, si janinnya ini bisa mendengarkan dan berkomunikasi. Jadi kayak ini latihan komunikasi gitu ya, nanti mungkin setelah persalinan. Nah ini diawali dengan komunikasi ketika janin masih ada di dalam perut dan it works. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Konsumsi makanan bergizi, tidak hanya ibu hamil, semua orang juga perlu mengonsumsi makanan bergizi. Tapi penting banget bagi ibu hamil untuk menjaga asupannya dengan gizi yang seimbang seperti itu. Kenapa? Apa sih hubungannya antara makanan yang bergizi yang seimbang dengan kesehatan mental? Karena kalau kita ngerasa nih ya, makanan kita udah sehat, makanan kita udah bergizi nih gitu, maka kita secara otomatis kan akan langsung pede gitu ya, pede bahwa aku akan sehat terus nih, bayi aku akan sehat juga. Jadi secara otomatis membuat kesehatan mental kita menjadi lebih tenang dan pasti pikirannya pasti aku sehat, bayi aku sehat, persalinan lancar, nanti gedenya juga sehat. Bayangkan kalau Anda makanannya nggak sehat, junk food terus selama pandemi ya, pasti ada pikiran juga, aduh kok makanannya nggak sehat ya, nanti kesehatan aku sama bayiku gimana, pasti kepikiran ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Lakukan olahraga ringan. Nah, olahraga ringan ini juga menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh ibu hamil untuk menjaga kesehatan tidak hanya fisik tapi juga mental gitu ya. Karena kita mulai olahraga, makan makanan enak seperti yang tadi di poin sebelumnya, ini kan bisa menimbulkan hormon-hormon kebahagiaan, dopamin, oksitosin dan lain sebagainya gitu ya, yang bisa membuat kita tuh jadi lebih happy, lebih cheerful, lebih joyful ketika kita lagi hamil. Karena ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil ya, sesuatu perasaan yang bisa membahagiakan. Jadi jangan lupa Anda berolahraga tapi yang ringan-ringan aja. Sesuaikan dengan berapa minggu kehamilan Anda dan berapa besar kemampuan Anda untuk berolahraga. Tetap harus konsultasi ke dokter juga ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Cukup istirahat. Nah mungkin nih sekarang nih ya, ada ibu-ibu hamil yang lagi kerja juga gitu ya, belum maternity leaves gitu ya, masih aktif bekerja, mungkin work from home. Dan kadang-kadang work from home ini kan tidak kena waktu gitu ya. Akhirnya membuat kita jadi lupa diri, lupa waktu, lupa istirahat. Nah kalau bisa meskipun
sekarang masih work from home gitu ya, tetap harus punya jadwal yang tepat untuk kapan kerja, kapan istirahat. Karena istirahat ini juga menjadi faktor penting kesehatan untuk ibu hamil dan juga si calon bayi. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Terbuka pada pasangan atau dokter. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Pasangan, dokter, keluarga ini menjadi support system untuk ibu hamil ketika mereka menghadapi masalah. Apapun masalahnya ya. Jadi ketika lagi hamil punya masalah kesehatan atau ada perasaan unek-unek yang belum tersampaikan, ayo segera disampaikan ke dokter atau ke pasangan supaya nggak dipendam. Karena bisa berbahaya untuk kesehatan mental si ibu hamil. Pokoknya semuanya harus terbuka ya. Oke, itu dia beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental saat hamil, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental ibu hamil. Untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Sahning Dian Ardini SPSI Psikolog dari Selaras Persona Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dian, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Matt. Kabar baik. Kabar baik ya Mbak Dian ya. Oke Mbak Dian, hari ini kita akan membahas tentang gimana sih cara menjaga kesehatan mental ibu hamil gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang ya masa pandemi, stresernya banyak gitu ya Mbak Dian ya. Oke, yang pertama adalah berkomunikasi dengan bayi. Nah gimana nih Mbak, maksudnya berkomunikasi dengan bayi yang menjadi sangat penting gitu ya kalau kita berbicara tentang komunikasi kita dengan bayi, meskipun masih di dalam kandungan tapi kita sebenarnya bisa berkomunikasi gitu ya. Halo Mbak Dian. Ya. Oke, Mbak Dian bisa dengar suara aku Mbak? Ya, memang berkomunikasi dengan bayi ini ya, suaranya bisa terdengar? Oke, silakan Mbak Dian. Bisa. Oke. Jadi berkomunikasi dengan bayi ini sebenarnya bisa kita lakukan seperti halnya kita berkomunikasi atau berbicara dengan teman kita atau siapapun itu, gitu ya. Nah, pada saat berkomunikasi dengan bayi ini sebenarnya kita mengomunikasikan perasaan-perasaan. Indera pendengaran ini mulai bisa berfungsi pada saat bayi ini berada di dalam kandungan, sehingga tidak ada salahnya kita mulai mengomunikasikan hal-hal yang ingin kita komunikasikan kepada bayi. Misalnya pun pada saat kita sedang merasakan suatu perasaan yang sebenarnya kurang nyaman, itu juga bisa kita komunikasikan. Misalnya, maaf ya, saat ini Bunda sedang merasa kurang nyaman, jadi kamu baik-baik ya, seperti itu. Jadi itu juga menciptakan bonding antara ibu dengan anak. Gitu sih Mas. Oke, menciptakan bonding antara ibu dan anak ya Mbak Dian ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya, konsumsi makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan bergizi hubungannya dengan kesehatan mental ini sebenarnya ada hubungan yang erat berarti ya Mbak Dian ya, atau gimana nih? Iya. Oke. Nah ini mengalami individu ya, baik itu sebenarnya ibu hamil maupun tidak, sebenarnya memang perlu memperhatikan nutrisi yang dikonsumsinya sehari-hari. Bahkan saat ditemukan seseorang mengalami adanya perasaan-perasaan yang perasaan-perasaan yang kurang positif, kemudian ada gejala ke arah depresi, itu salah satu terapinya adalah ada yang berupa nutrisi. Jadi dengan mengonsumsi makanan-makanan tertentu yang dianjurkan oleh
dokter ataupun ahli gizi, itu ternyata bisa berdampak untuk menciptakan hormon-hormon yang membuat seseorang itu menjadi lebih bahagia di dalam kesehariannya, gitu sih. Nah, kemudian seperti kayak kurangnya air putih atau cairan di Oke, sepertinya kayak terkendala sinyal audio. Oke. Halo Mbak Dian. Oke. Oke, Mbak Dian bisa dengar suara saya, Mbak? itu juga ada. Oke. Oke. Berarti memang ini kita mengalami kendala sinyal dengan Mbak Dian. Nanti kita akan coba menghubungi lagi, tapi memang penting bagi kita ya pemirsa untuk menjaga kesehatan mental bagi ibu hamil, karena kita tahu ya ibu hamil ini menjadi challenge yang sangat luar biasa gitu ya. Tidak hanya kemudian kita ngomongin bagaimana mereka menjaga kesehatan fisik, kesehatan janin, tapi yang lebih penting juga adalah bagaimana support system dari keluarga dan diri mereka sendiri untuk menjaga kesehatan mentalnya, seperti itu. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut di segmen selanjutnya untuk membicarakan tentang bahaya COVID-19 bagi ibu hamil. Nah, kita sepertinya sudah ada penelpon. Oke, kita harus break terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini bahaya COVID-19 bagi ibu hamil. Nah, mungkin beberapa waktu belakangan kita ada dengar berita atau baca berita gitu ya pemirsa ya, ada ibu hamil terpapar COVID-19, gimana ya kondisinya, menjadi khawatir banget seperti itu. Nah, gimana cara menjaga kesehatan ibu hamilnya dan juga janinnya, ini akan kita bahas hari ini ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah, telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Arif Ghazali SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Arif, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar semuanya para pemirsa? Perkenalkan, saya Dr. Arif Ghazali, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta. Oke, sangat lengkap sekali ini perkenalannya ya dok ya. Oke, Dr. Arif, hari ini meskipun Dr. Arif laki-laki, aku laki-laki, kita mau bahas tentang ibu hamil ya dok ya. Gitu. Oke, dok, mungkin kita ya hamil adalah sesuatu yang umum gitu, tapi coba kita mau review lagi gitu ya. Ya sebenarnya yang dimaksud dengan hamil ini proses yang seperti apa, dan maksudnya yang bisa dilihat di awal-awal ketika orang ini maksudnya yang paling kentara deh, yang paling kelihatan ketika orang hamil ini seperti apa itu dok? Sebetulnya hamil itu proses yang sangat luar biasa ya buat seorang perempuan, karena nggak melibatkan hanya perubahan fisik, perubahan mental, dan tentunya yang paling kita akan bahas di sini adalah perubahan dari segi imunologis juga dari si perempuan tersebut gitu. Nah, kalau yang paling kentara jelas kapan dia hamil ya, pertama dia nggak haid gitu, lalu diikuti dengan perubahan bentuk rahim makin besar. Cuman yang perlu kita sadari adalah bagaimana sebetulnya perubahan metabolisme dan fisik dari si ibu itu sendiri untuk menunjang kehamilannya. Karena kita tahu sendiri pada masa kehamilan, jadi ada hubungan yang sangat spesial antara bayi dan ibu. Memang dengan bantuan si reservoir yang kita biasa bilang namanya plasenta atau ari-ari. Gitu. Oke. Dok, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, nah kan tanda-tanda kehamilan gitu ya, yang biasa terjadi pada setiap orang kan
eh, kayaknya ya kalau menurut kacamata saya adalah kok kayaknya agak beda-beda ya. Maksudnya dari satu orang ibu hamil ke ibu hamil yang lainnya ini agak beda-beda. Maksudnya kayak ngidamnya, mual muntahnya dan lain sebagainya. Apakah memang bisa berbeda-beda atau sebenarnya ada satu apa ya ciri khusus gitu yang memang menandakan ini tanda-tanda kehamilan gitu. Dan kalaupun akhirnya berbeda, apa yang akhirnya faktor yang memengaruhi kenapa akhirnya ini bisa berbeda setiap orang, Dok? Oke, kalau kita ngomong hamil secara definitif, artinya kita bisa melihat bayi dan denyut jantung bayi itu definitif hamil. Jadi tidak hanya dengan berhenti haid, diikuti dengan gejala mual muntah dan gejala psikis yang lainnya. Tetapi memang ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kondisi tersebut. Misalnya bagaimana kondisi ibu sebelum si ibu tersebut hamil. Kita bisa lihat juga bagaimana mungkin berhubungan juga dengan topik sebelumnya, bagaimana dengan psikis ibu sebelum hamil. Apakah ini suatu kehamilan yang benar-benar sangat diidamkan? Lalu apakah bagaimana kondisi kesehatan ibu? Apakah sebelum hamil ibu dalam kondisi yang prima ataukah si ibu ternyata punya penyakit yang lain, misalnya apakah dia punya sakit mah atau ada penyakit yang harus kita perhatikan juga gitu. Oke, berarti banyak faktor gitu ya, Dok ya, kalau kita ngomongin tentang kenapa akhirnya tanda-tandanya bisa berbeda gitu. Oke, selanjutnya adalah kita mau membahas secara teknis, bukan teknis ya, awal mula janin itu terbentuk ini seperti apa, Dok? Kan kita tahunya sebagai ibu hamil tiba-tiba membesar nih perut kita, udah ada janinnya gitu. Tapi kan itu perlu proses yang panjang juga, maksudnya hingga akhirnya terbentuk janin gitu. Nah, kemudian setelah terbentuknya kira-kira di usia berapa gitu ya, ini janinnya terbentuk secara sempurna ini, Dok? Oke. Jadi kalau misalnya sekapan dia terbentuk sejak sperma dan si telur terbentuk sudah terjadi suatu proses menjadi zigot, akhirnya berubah menjadi inner muscle, outer mast cell dan inner mast cell, lalu akhirnya dia menempel ke rahim yang kita bilang nidasi, dan itu yang kita bilang sebagai hari pertama kehamilan. Tapi kalau kapan kita bilang si suatu kehamilan itu sempurna, sebetulnya pertanyaannya kapan kita bisa mengevaluasi bahwa kehamilan ini cukup oke. Biasanya kita lihatnya di kehamilan 12 minggu. Karena di kehamilan 12 minggu kita bisa mengevaluasi satu, bagaimana dengan kondisi rahimnya, lalu dari kondisi bayi. Pada saat itu kita sudah bisa melihat bagaimana pertumbuhan awal si bayi. Apakah bayi tersebut punya kecenderungan untuk, apakah dia punya resiko untuk kelainan bawaan, apakah si bayi itu punya resiko dia bisa kehamilan tersebut bisa ada membawa suatu penyakit. Contohnya pada kehamilan 12 minggu kita bisa melihat arus arteri uterina, di mana jika dia arusnya tidak baik, itu berisiko untuk terjadinya yang biasa kita bilang preeklamsia. Gitu. Tapi kalau untuk secara anatomi sudah cukup bisa dilihat di 12 minggu. Di 12 minggu itu kalau kita ngomongin tentang anatominya di 12 minggu gitu ya, Dok ya. Nah, kemudian kalau setelah 12 minggu ini terbentuk secara sempurna dari sisi anatominya, sebenarnya kalau untuk persalinannya, Dok. Nah, ini kira-kira usia ideal berapa minggu untuk orang bisa melahirkan secara normal, dan idealnya ini berapa minggu, Dok? Oke. Kalau kita dari kehamilan itu kita akan melihat bagaimana perkembangannya dari bulan ke bulan. Kita akan bilang suatu bayi itu normal bukan dari in the end dia lahir dengan berat sekian di usia sekian. Tapi kita melihat bagaimana pertumbuhan bayi dari bulan ke bulan. Karena jika dari satu bulan ke bulan yang lain ternyata dia nggak tumbuh, bulan yang berikutnya dia tumbuh terlalu pesat. Kita juga bisa memperkirakan kira-kira bagaimana kualitas kehamilannya dan bagaimana kira-kira komplikasi yang bisa terjadi. Lalu untuk kehamilan yang normal, memang yang kita bilang normal itu jika dia itu lahir di usia kehamilan yang aterem atau cukup bulan, yaitu 37 minggu lengkap sampai 41 minggu. Oke. Mungkin kadang-kadang menjadi beratnya ya. Bagaimana, Dok? Silakan. Dan beratnya yang kita perkirakan untuk bisa lahir normal, yang kita kategorikan normal, yaitu antara 2.500 sampai 4 kilo. Tapi itu balik lagi tergantung dengan kemampuan panggul si ibu.
kembali lagi ke kemampuan panggul si ibu gitu ya dok ya. Oke, nah selanjutnya kalau sehat-sehat ya alhamdulillah gitu ya dok ya, itu yang diharapkan. Tapi kan banyak tentunya. kemudian Kalau bisa normal harus normal. Iya betul. Tapi kan banyak kemudian menjadi dihadapi lah oleh ibu hamil gitu. Sebenarnya apa saja dok yang bisa memengaruhi kesehatan ibu hamilnya maupun janinnya ini menjadi kurang baik gitu selama proses kehamilan? Faktor-faktor apa saja yang bisa berpengaruh ke situ? Sebetulnya faktornya ini sangat banyak sekali ya. Kita bisa masuk mulai dari yang layer paling luar ya, environment ya, termasuk bagaimana lingkungan, bagaimana suasana psikis si ibu, bagaimana suasana suami. Lalu untuk yang dari ibu itu sendiri, kita lihat bagaimana genetik dari ibu. Apakah dia memang punya kecenderungan penyakit tertentu. Lalu yang paling penting adalah sebetulnya ini 80% adalah bagaimana gaya hidup si ibu itu sendiri selama kehamilan. Dan tentunya bukan selama kehamilan, bagaimana dari 3 bulan sebelum kehamilan. Jika dia sudah terbiasa dengan gaya hidup sehat, bagaimana dia exercise, bagaimana dia memperhatikan kenaikan berat badannya selama kehamilan, itu jelas dapat kita bisa memastikan kira-kira ini kehamilannya adalah resikonya mungkin lebih rendah untuk terjadi komplikasi. Karena pertumbuhan bayi dan bagaimana hari-hari semuanya sangat dipengaruhi oleh apa yang ibu lakukan gitu, di samping genetik dan lainnya. Oke. Nah, ini kan banyak sekali faktornya gitu ya dok ya. Dan saya yakin setiap faktor pasti punya dampak masing-masing. Tapi ketika mungkin kita berbicara secara umum dok, maksudnya ketika si ibu hamil ini tidak bisa menjaga gitu ya beberapa faktor yang akhirnya bisa mengganggu. Ini the worst scenario dari kondisi kehamilan atau kesehatan si janin ini sendiri juga berisiko besar ya dok ya, maksudnya bisa berdampak pada kesehatan si janin sendiri atau seperti apa ini dok? Sangat bisa menjaga, sangat dapat berpengaruh. Contoh misalnya pada kondisi kehamilan awal, misalnya dia tidak bisa menjaga asupan nutrisinya, tidak bisa mengontrol apabila si ibu punya penyakit, ini dapat berpengaruh pada pertumbuhan ari-ari pada kehamilan awal, yang berimpact pada bagaimana komplikasi di kehamilan akhir. Lalu pada kondisi di mana si ibu misalnya tidak dapat menjaga berat badannya meningkat terlalu tinggi. Kalau saya mungkin mempermudahnya lebih dari 2 kilo dalam sebulan, jelas dia akan sangat berisiko untuk terjadi penyakit diabetes pada kehamilan atau terjadi preeklamsia juga. Gitu. Nah makanya pentingnya kita lihat tuh pemeriksaan berkala, kita bisa melihat bagaimana tuh kondisi bayi dan ibu, bagaimana perubahan anatomi ibu juga. Terutama yang bukan hanya perubahan dari luar aja, tapi perubahan dari dalam, bagaimana aliran darah pada ibu dan bayi selama kehamilan. Oke. Banyak gitu ya dok yang harus diperhatikan ya. Jadi lebih banyak sekali. Banyak sekali ya. Makanya tidak mudah. Banyak sekali dan sangat kompleks. Betul sekali ya. Jadi memang harus support dari keluarga sangat luar biasa gitu ya. Karena kalau jalani sendiri bisa stres nanti ya. Gitu. Betul. Oke, dok selanjutnya yang mungkin kan kalau kita ngomong ibu hamil kan benar-benar harus strict banget ya dok ya, maksudnya semuanya harus terkontrol dengan baik, semua terawasi dengan baik seperti itu. Nah salah satu juga yang mungkin kita sering dengar di masyarakat kan kalau hamil nggak boleh makan ini, kalau hamil nggak boleh minum ini, kalau hamil nggak boleh aktivitas ini gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih pantangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau makan makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi, atau sebenarnya itu kembali lagi ya punya alergi nggak sama makanan atau minuman tertentu, punya riwayat apa gitu, ada benernya atau gimana itu dok? Itu saya cuma bisa bilang 100 benar seperti itu. Okay. Karena yang penting dalam hamil itu adalah bagaimana kita memberikan nutrisi secara seimbang pada ibu. Jadi bukannya satu bahan jadi lebih bagus dibanding bahan yang lain. Yang penting pada ibu hamil adalah bagaimana kita memberikan satu asupan makronutrien yang cukup, protein, lemak, karbohidrat gitu. Untuk protein kita pastikan apakah proteinnya cukup bervariasi. Kenapa? Karena ketika kita ngomong protein, kita ngomong asam amino, di mana nanti dia akan banyak berpengaruh pada yang salah satunya daya tahan tubuh ibunya dan bagaimana building blocks yang lainnya. Lalu kita juga jangan melupakan micronutrients. Gitu, kayak mineral, vitamin itu pun juga sangat penting, dan beberapa mikronutrien ternyata sangat mendukung untuk daya tahan tubuh ibu dan bahkan menjadi salah satu anti radang yang cukup baik pada kondisi pandemi seperti ini.
Oke, menjadi hal yang baik untuk mendukung daya tahan tubuh ibu. Nah, daya tahan tubuh Ya, yang baik ini juga kan bisa mendukung proses kehamilan dan persalinan yang lancar gitu dok ya. Tapi bagaimana kondisinya tentunya. dok? Kalau gini, si ibu hamil ini ada riwayat penyakit atau komorbid gitu, penyakit penyerta tertentu yang sudah dahulu, sudah lebih dulu dialami, terus kemudian hamil dan itu berbarengan. Apakah penyakit penyerta ini atau komorbid ini menjadi satu hal yang harus diwaspadai atau bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan si ibu hamilnya dan juga janinnya, dok? Betul, betul sekali. Itu sangat harus kita perhatikan. Tetapi yang lebih penting itu sendiri adalah bagaimana kita merencanakan kehamilan. Ketika apa namanya sepasang manusia merencanakan untuk hamil, untuk punya keturunan, pertama dia harus lihat dulu nih bagaimana kondisi saya, bagaimana kondisi suami saya, apakah saya punya kelainan, apakah saya punya penyakit yang dapat berpengaruh selama kehamilan, atau bahkan bisa berpengaruh terhadap kualitas bagaimana calon keturunan. Biasanya kalau setelah kita mengetahui apakah adanya komorbid atau resiko, ya pertama pertanyaannya apakah kita bisa mengkoreksi, apakah bisa kita turunkan resiko tersebut. Contoh dengan penyakit misalnya resikonya adalah penyakit metabolik. Apakah kita bisa atur nih modifikasi dengan perubahan lifestyle? Apakah dengan olahraga cukup? Atau apakah harus dengan terapi obat-obatan dulu sebelum melangsungkan suatu kehamilan? Karena pada intinya adalah lebih baik persiapan yang baik dibanding kehamilan dengan resiko tinggi. Selalu pencegahan adalah obat yang paling baik. Suka nih kalimat terakhir dari Dr. Arif ya, pencegahan selalu menjadi obat terbaik ya, itu menjadi sangat penting. Jadi jauh-jauh hari sebelum hamil, ya jangan hanya proses hamilnya aja yang dipikirin ya, bagaimana menghasilkan janinnya, tapi persiapan dari A to Z-nya juga harus sangat penting gitu ya, dari 0 sampai 10-nya. Oke, Dr. Arif, nanti kita akan lanjut lagi, apalagi kalau kemarin kita lihat ada sempat viral juga ada mbak-mbak gitu ya dalam mobil woro-woro nikah boleh gitu tapi hamil jangan di masa pandemi. Nah, nanti akan kita bahas itu sempat viral kemarin ya dok. Kenapa nggak boleh hamil di masa pandemi? Bahaya nggak sih gitu? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Dr. Arif ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik yang kemarin sempat viral juga ya. Bagaimana kalau ada ibu hamil terpapar COVID-19, bahayanya gimana ya? Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Arif Ghazali SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Dokter Arif, kita kembali lagi dok. Kemarin dok, ini pasti dokter nggak tahu sempat lihat juga nggak video ada mbak-mbak di dalam mobil gitu ya, woro-woro pakai salah satu speaker gitu ya. Halo ibu-ibu gitu, nikah boleh, tapi hamil jangan di masa pandemi. Ini nggak tahu beneran atau gimana gitu ya dok ya. Pertanyaannya, emang ada apa dok kalau hamil di masa pandemi dok? Apakah kemudian ketika orang ibu hamil terpapar COVID ini bahayanya juga gimana? Nah, ada dua pertanyaan nih. Kalau hamil di masa pandemi ada apa, dan kalau ibu hamil terpapar COVID gimana itu dok? Oke, pertama mungkin jawabannya gampang ya. Hamil pada masa pandemi ya satu repot. Itu aja. Oke. Cuman yang pasti seperti ini. Memang sebelumnya, karena kan kita sekarang udah di masa peralihan ya, karena kan setahun kemarin kita belum ada yang namanya vaksin masih baru. Memang kalau kita bicarakan pada masa pandemi ini, salah satu penyumbang angka morbiditas adalah ibu hamil. Di mana pada ibu hamil, dia lebih cenderung lebih mudah untuk menjadi COVID dengan gejala yang berat. Itu kalau kita lihat dia sangat cepat sekali tuh, dari mulai demam sampai jadi sesak itu relatif lebih cepat dibanding yang tidak hamil pada usia yang sama. Jadi kita ngomong bukan dengan pasien dengan komorbid, ini pasien dengan yang standar yang sama. Tetapi bisa
kita lihat juga dari kasus-kasus hamil yang menjadi berat, ternyata 90% kasus-kasus tersebut adalah kasus ibu hamil yang belum divaksinasi gitu. Kalau kita lihat, memang kalau kita lihat data dari setahun belakangan, memang kan vaksin baru saja digaungkan kan dalam bulan-bulan ini, baru bulan terakhir ini saja gitu. Jadi memang data masih berkata seperti itu. Cuman pada pasien-pasien yang hamil yang sebelumnya sudah mendapatkan vaksin, ternyata kondisinya memang jauh lebih baik kalaupun mereka terkena COVID. Lalu untuk ibu hamil itu sendiri, bagaimana sih hamil pada masa pandemi? Apa yang terjadi atau bagaimana kita menyikapinya? Jelas pada pandemi ini banyak hal yang kita harus persiapkan. Satu, balik lagi tadi, bagaimana kondisi kita sebelum hamil. Artinya sebisa mungkin kalau memang hamil ini adalah hamil yang terencana. Jadi sudah siap dari segi mental, dari segi fisik, dan tentunya finansial. Lalu yang berikutnya lagi adalah kita dari segi medis, kita juga harus menyesuaikan juga bagaimana sih kontrol hamil yang aman pada selama masa pandemi ini. Kalau dulu memang ibu hamil kontrol bisa 11 kali ke dokter kandungan atau pada tenaga kesehatan. Misalnya setiap bulan sampai 7 bulan, lalu tiap 2 minggu, setelah 9 bulan seminggu sekali. Pada masa pandemi ini jelas kita persingkat menjadi cukup 6 kali saja. Jadi yang penting adalah saat 12 minggu tadi sekalian kita lihat apakah si bayi ini terbentuk cukup baik, anatominya cukup sempurna, apakah si bayi punya resiko adanya kelainan bawaan seperti Down syndrome, lalu bagaimanakah kondisi aliran darah ibu, lalu pertemuan berikutnya saat 5 bulan, saat 7 bulan, 8 bulan, lalu yang terakhir adalah saat 9 bulan persiapan untuk persalinan gitu. Lalu bagaimana dengan pertemuan yang lain? Saat ini mungkin sudah banyak beredar di fasilitas-fasilitas kesehatan atau banyak yang online, adalah bagaimana kita sekarang memaintain kontrol kehamilan dengan telemedicine. Gitu. Jadi jangan takut sebetulnya kalau, waduh ini saya hamil, kontrol ke rumah sakit, jadinya susah. Banyak rumah sakit yang sudah punya fasilitas telemedicine. Oke, Gitu. jadi dimanfaatkan itu telemedicine ya dok ya. Jangan takut, jangan gara-gara COVID jadi nggak periksa-periksa gitu ke dokter ya, malah bahaya nanti. Nah dok, yang menjadi pertanyaan kemudian. Yang penting dijaga bagaimana. Bagaimana dok? Ya, karena yang penting adalah bagaimana menjaga hubungan ibu dengan dokter ibu. Gitu. Walaupun nggak ketemu, tetap kontak tetap harus dijaga. Oke. Dok, ini kebetulan dalam beberapa hari terakhir ini aku sempat baca dok, tapi bukan di Indonesia sih, di negeri jiran tetangga ya, di Malaysia. Ada salah satu penyanyi terkenal di sana yang lagi hamil 7 bulan, terpapar COVID dan akhirnya meninggal meskipun akhirnya bayinya terselamatkan prematur kan 7 bulan seperti itu. Tapi ada barusan kemarin juga saya baca berita, ada salah satu istri pelakon juga di sana yang akhirnya meninggal dalam usia kehamilan yang masih sangat muda, meninggal bersama dengan bayinya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika ada seorang ibu, kita nggak ngerti kasusnya apakah yang di Malaysia ini sudah divaksin atau belum ya dok ya. Tapi pertanyaannya ketika ada satu orang ibu hamil yang terpapar COVID-19, dampak nggak sih dok, maksudnya ke janinnya, apakah janinnya juga ikut terpapar dari virus yang masuk ke dalam tubuh atau gimana itu dok? Oke, COVID-19 ini adalah salah satu penyakit baru ya, gitu sampai saat ini. Kalau dampak langsung ke janin memang kita sampai saat ini belum menemukan gitu. Tapi memang dari yang saya tangani, saya dapat satu kasus. Tapi kalau saya lihat ini merupakan suatu dampak sekunder dari yang terjadi di ibunya. Nah kalau COVID-19 itu kalau saya lihat dari ibu hamil adalah suatu penyakit sistemik. Jadi tidak hanya menyerang ke paru-paru, ternyata banyak sistem yang diserang oleh si COVID-19. Pada ibu hamil salah satu sistem yang gampang diserang adalah ari-ari itu sendiri. Karena ari-ari kan reservoir antara ibu dan bayi. Untuk kasus yang seperti Mas Bert sampaikan tadi, memang itu di negeri jiran, tetapi cukup banyak kasusnya terjadi di negara kita sendiri, gitu. Dan terjadi bukan di pelosok-pelosok, tetapi terjadi di Jakarta. Dari yang kita tangani pun dengan kasus berat pun juga cukup banyak, gitu. Memang pendekatannya nggak bisa pendekatan, oke, dia hamil, dia COVID, lalu kita keluarkan, lalu oke, let's see next, gitu. Tidak bisa, karena pendekatan COVID ini benar-benar harus pendekatan multidisiplin, karena yang kami tangani di rumah sakit pun juga tidak hanya ibu hamil saya sendiri, tetap kita tangani dengan bagaimana dokter parunya, dokter
penyakit dalam, bahkan dokter ahli darah dan dokter kardiologi. Karena benar-benar kita harus lihat one by one nih, satu pasien dan pasien yang lainnya belum tentu sama. Jadi itu dia. memang ada panduan, tetapi kita harus lihat bagaimana sih perkembangan dari si ibu ini. Oke, berarti Gitu. memang melibatkan berbagai disiplin. Iya, berarti kita memang harus lihat dari semuanya. betul. Berarti memang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan juga harus lihat case by case-nya gitu ya. Satu persatu nggak bisa dipukul rata seperti itu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehat ya. Kebacakan ya dok ya, dari @rini.ams12. Dok, teman saya lagi hamil usia 10 minggu dan terpapar COVID tapi gejala ringan. Dia ada riwayat DM, diabetes mellitus mungkin ya ini ya. Apa perlu perawatan khusus atau cukup konsumsi vitamin? Nah, ini tadi sempat kita bahas juga ya dok ya, ada penyakit penyertanya ini, DM lagi dok. Gimana ini dok? Ya, oke. Artinya kalau dia ada riwayat DM, pertanyaannya adalah pernyataan riwayat DM, apakah artinya DM-nya sudah, diabetes mellitusnya sudah terkontrol, atau saat ini masih sakit? Itu pertanyaan pertama. Terus kedua, pada kehamilan awal yang harus kita lakukan adalah kita harus screening dulu, kita mapping bagaimana kondisi umum si ibu. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita melakukan pemeriksaan laboratorium atau USG. Dari pemeriksaan laboratorium kita bisa lihat nih modal awal ibunya untuk hamil bagaimana kondisi gulanya, bagaimana kondisi vitaminnya, bagaimana kondisi dari yang lain-lainnya. Apakah ada suatu hal yang harus kita tambah atau bahkan udah kelebihan gitu. Kalau misalnya dari awal kita sudah tahu resikonya, kita bisa maintain apakah perlu dengan obat, apakah perlu dengan cukup dengan mengatur diet, apakah cukup olahraga aja. Nah, cuman kalau pada ibu hamil 10 minggu dengan COVID, jelas yang kita harus pastikan adalah 10 minggu ini adalah masa awal pembentukan dari ari-ari. Gitu. Jadi benar-benar kita harus maintain bagaimana aliran darah dari ibu ke bayi. Dan yang berikutnya adalah bagaimana dengan nutrisi untuk pembentukan ari-ari itu tersebut. Karena jika misalnya secara imunologi ari-arinya terganggu, ini akan menjadi resiko lebih besar untuk kehamilan yang lebih tua. Contohnya misalnya di 5 bulan ke atas. Gitu. Jadi benar-benar harus didiskusikan dengan dokter kandungannya bagaimana untuk tata laksana selanjutnya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rini tadi dan semoga temannya ya, kalau tidak salah tadi tetap sehat terus gitu ya. Semoga cepat negatif dari COVID dan kehamilannya juga tetap lancar dan juga sehat. Dok, kita lanjut lagi. Kalaupun akhirnya ada ibu gitu ya, ibu hamil yang terpapar COVID-19. Tindakan apa atau pengobatan apa yang harus dilakukan dan apakah tindakan pengobatan ini entah konsumsi obat atau yang lainnya gitu ini bisa pengaruh ke janin juga, apalagi kalau kita ngomong janinnya secara anatomi belum terbentuk secara sempurna 12 minggu seperti Dr. Arief sampaikan tadi dok. Pada kasus-kasus kami yang di bawah 12 minggu memang kita dapatkan beberapa kasus keguguran. Lalu untuk yang ada kasus juga di bawah 12 minggu kita dapatkan tidak ada kelainan pada bayinya. Gitu. Jadi memang untuk menjawab pertanyaan ini kita mungkin harus melihat setelah penelitian kohort beberapa tahun yang akan datang. Memang ada pun kasus yang kita dapatkan, tadi saya cerita dapatkan kelainan adalah kita dapatkan adanya trombus pada salah satu organ di bayi sehingga menghambat pembentukan organ tersebut. Setelah kita lihat memang ini berefek dari gangguan pembekuan darah pada ibu saat si ibu itu terkena COVID. Gitu. Jadi banyak sekali aspek yang kita harus lihat pada bayi, pada kehamilan. Oke, berarti memang ada hal yang bisa berpengaruh seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian ketika tadi ada trombus yang dipengaruhi ada pembekuan atau pengentalan darah dari ibu hamil ketika terpapar COVID. Nah, pertanyaannya ketika nanti, walaupun akhirnya persalinannya sudah terjadi dan sudah lahir gitu ya dok ya, ini ada nggak pengaruhnya? Kedepannya kita ngomongnya ke tumbuh kembang si bayi atau si anak ini dok? Kalau mungkin melanjutkan yang tadi, untuk persalinan sih bisa sesar atau normal tergantung dari fasilitas, tapi untuk tumbuh kembangnya memang saat ini bayi-bayi yang lahir dengan ibu riwayat COVID saat ini umurnya rata-rata masih di bawah setahun. Iya betul. Tapi memang jadi kita belum lihat bagaimana impact lebih jauh. Tapi memang ada beberapa pasien yang saya lakukan pemeriksaan patologi pada ari-arinya memang didapatkan ternyata adanya gangguan hipoksia pada janin.
ketika terjadi COVID itu, dan terjadi maturasi yang lebih cepat dari ari-ari gitu. Tetapi memang ini tidak dapat berimpact secara langsung kepada bagaimana tumbuh kembang si bayi. Karena balik lagi bagaimana kompensasi si bayi selama di dalam kandungan itu tersebut. Jadi pentingnya pada pasien-pasien COVID, bagaimana kita memaintain, bagaimana kita memonitor selama pasien itu dirawat, bagaimana saat ibunya itu terjadi perburukan, kita harus lihat tuh. Bahkan kadang-kadang saya harus masuk setiap hari itu untuk memantau bagaimana kondisi aliran darahnya, bagaimana kondisi si bayinya. Terkadang pada saat kondisi ibunya cukup buruk, kita lihat kok bayinya bagus sekali gitu, aliran darahnya mantap, bayinya bugar, bayi itu. Jadi benar-benar tailor. Ada satu kasus kita harus lahirkan segera, ada kasus yang lain kita bisa tunggu. Oke, berarti memang harus kemudian dikompensasi bagaimana perawatan pasca persalinannya gitu ya dok ya. Oke, tadi sudah dijelaskan semua tentang bahaya COVID-19 bagi ibu hamil. Nah nanti di segmen selanjutnya dok kita akan berfokus pada gimana tetap bisa sehat selama hamil apalagi di masa pandemi, tipsnya apa saja gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang bahaya COVID-19 bagi ibu hamil. Tapi di segmen terakhir ini, tadi kan sudah dijelaskan di segmen-segmen sebelumnya tentang bahaya COVID-19 bagi ibu hamil oleh Dr. Arief secara jelas gitu ya. Nah, segmen terakhir ini kita akan membahas secara umum gimana supaya tetap sehat selama hamil apalagi di masa pandemi. Seperti itu tips-tipsnya apa saja. Kita masih bersama dengan Dr. Arief Ghazali SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Dr. Arief, segmen terakhir ini kita akan membahas tentang tips sehat selama hamil gitu ya dok ya. Oke, yang pertama adalah rutin periksa kehamilan. Meskipun pandemi tadi disebutkan oleh Dr. Arief telemedicine aja, pun kalau harus telemedicine itu ada frekuensinya seberapa sering gitu ya dok ya. Kita harus konsultasi ke SPOG gitu dok. Betul. Ya. Jadi yang penting ketemu telemedicine bisa sesering mungkin, tapi paling tidak jangan lupa ada 6 waktu harus ketemu dokter kandungan atau bidan atau ketemu dengan tenaga kesehatan untuk menentukan satu poin-poin bagaimana pertumbuhannya, bagaimana dengan kondisi kesehatan ibu. Itu yang harus diingat. Dan yang penting adalah tetap jaga kontak yang baik dengan tenaga kesehatannya agar terbuka apakah ibu ada masalah, apakah ibu saat ini dengan isoman membutuhkan tindakan yang segera atau butuh pertolongan yang segera. Jadi tetap buka komunikasi. 6 waktu tadi itu kapan saja dok? 6 waktu itu satu yang paling utama adalah saat 3 bulan. Jadi kita bisa tahu tuh, kita screening awal bagaimana kondisi kehamilannya, layak dilanjutkan atau tidak. Lalu yang kedua adalah saat 5 bulan, bagaimana dengan pematangan organ-organnya, bagaimana pertumbuhan awal dari si bayi. Lalu yang berikutnya adalah di 7 bulan. 7 bulan harusnya berat bayi sudah 1 kilo. Jadi kita udah lihat di pertumbuhannya, sambil kita juga udah mulai periksa laboratorium juga. Tadi 3 bulan periksa, 7 bulan kita 5, 6 bulan dan 7 bulan kita periksa lagi. Kita melihat bagaimana perubahan badan ibu nih selama kehamilan, apakah ada perubahan dari kadar HB-nya, bagaimana impact dari gaya hidup ibu selama kehamilan awal terhadap badan ibu. Lalu di usia 8 bulan kita juga ketemu lagi buat apa? Menentukan bagaimana apakah si ibu ini bisa enggak untuk lahir normal, bagaimana besar bayinya, bagaimana juga letak ari-arinya, kita pastikan lagi di situ. Lalu yang di atas 9 bulan ini untuk persiapan persalinan, untuk menetapkan lagi nih, bener nggak saya mau lahiran di sini. Gitu. Itu yang penting 6 bulan. 6 waktu ketemu yang wajib. Nah diantaranya tadi bisa telemedicine atau just call aja. Yang gampang aja. Sangat luar biasa penjelasannya. Jadi tahu ya 6 waktunya seperti apa. Yang selanjutnya jaga asupan nutrisi juga penting ya dok ya. Kan mungkin selama hamil banyak ibu-ibu yang sensitif makanan bau-bauan, akhirnya makannya pilih-pilih itu dok. Gimana tuh? Ya, jadi balik lagi kalau kita ngomong semua penyakit, pengobatan nomor satunya ya satu, atur makan. Gitu. Atur makan. Jadi dan kita harus ingat hamil itu bukan sakit. Gitu. Hamil itu adalah saatnya bagaimana kita kembali ke hidup yang sehat, bagaimana kita
hidup yang secara seimbang. Jadi dia hamil itu karena kita lihat ibu makan banyak, bayinya kegedean, ibu kurang makan, bayinya nggak tumbuh. Jadi saatnya ibu mengontrol bagaimana makannya. Karena seringkali kita dapatkan terlalu banyak yang dipantang, akhirnya nggak ada yang dimakan. Akhirnya apa? Kita dapatkan bayinya kurang gizi. Nah, gitu. Jadi benar-benar. Nah, tapi bagaimana? Apakah ibu cocok dengan makanan satu dengan yang lainnya, itu yang harus dibicarakan dengan dokternya. Contoh misalnya ibunya sakit gula, ya hindarilah makan makanan yang tinggi kalori atau yang karbohidrat yang simple gitu. Tapi kalau misalnya ibunya nggak kenapa-napa, ya sehat-sehat aja, ya why not gitu. Hamil should be fun. Gitu. Jadi walaupun pandemi, udah hamil jangan jadi stres, ya hamilnya dibawa happy aja gitu. Ya salah satu yang bikin happy kan makan enak ya. Betul, jadi nggak boleh stres, harus happy, makan enak gitu ya dok ya. Terus aku juga pernah baca dok, hubungannya ibu hamil dengan kesehatan gigi dok. Itu kan aku pernah baca juga, maksudnya harus menjaga kesehatan gigi. Ada efek, dampaknya atau pengaruhnya ya dok ya? Gimana tuh? Oh sangat. Jadi salah satu yang kita harus perhatikan dari ibu-ibu hamil adalah bagaimana kondisi giginya. Kenapa? Karena salah satu yang penyumbang angka kehamilan persalinan prematur adalah kesehatan gigi yang kurang baik. Kenapa? Dari gigi yang tidak sehat, di situ terdapat kuman-kuman yang akan menghasilkan endotoksin yang dapat menyebabkan suatu peradangan internal sehingga merangsang suatu kontraksi dari rahim. Gitu. Jadi pentingnya kesehatan gigi. Dan pada saat hamil, apabila nih giginya belum diapa-apain dari sebelum hamilnya, harus cabut, harus apa, ya jadi repot. Gitu. Oke, berarti menjaga kesehatan gigi juga menjadi sangat penting gitu ya. Banyak sekali harus dilakukan, tidak boleh stres, harus makan enak, kesehatan gigi, konsultasinya juga harus frekuensinya pas, 6 waktu yang tadi juga jangan sampai kelewat gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Arif Ghazali SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga tidak ada lagi ibu hamil terpapar COVID-19 dan semua ibu hamilnya ini tetap sehat, ibunya sehat, bayinya juga sehat gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Arif sudah berbagi pagi hari ini. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman nakes di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Arif, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih Mas. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang_sehati_tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.